Ya, halo, apa kabarnya ini ya, mahasiswa Stekom yang saya banggakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini di mata kuliah matematika diskrit ya, jadi akan saya bahas tentang masih sekitaran di operasi himpunan gitu ya. Jadi operasi himpunan ini berkaitan sekali dengan hukum-hukum aljabar boolean gitu ya. Jadi untuk operasi kemarin kan ada gabungan, irisan, selisih, bidas tanggup dan lain-lain gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi ini yang akan kita bahas masih di matematika diskrit, operasi himpunan dan hukum-hukum aljabar himpunan gitu ya. Untuk hukum-hukum aljabar boolean atau aljabar himpunan ya, aljabar himpunan yang berlaku pada proposisi berlaku juga pada himpunan ya. Bedanya gini aja ya, ini saya kasih tips ya. Jadi kalau simbol ini berarti gabungan ya, kayak kebalik ini gabungan atau ditambahkan gitu ya, plus atau or atau ini ya, apa ini, konjungsi disjungsi gitu ya, tanda plus ya. Kalau kebalik ini berarti irisan ya, ini irisan. Oke, itu irisan. Terus kemudian berarti ini ada ini gabungan nih kali ini tambah gitu ya. Oke, misalkan di sini ya, hukum idempoten itu menyatakan bahwa A gabungan A sama dengan A gitu ya. Terus A irisan A sama dengan A ya, ini tinggal ganti aja ini konjungsi disjungsi gitulah ya, atau tanda plus, tanda kali, tanda plus gitu ya. Ini hukum. Terus kemudian hukum asosiatif ya, ini A gabungan B, jadi sama saja dengan penambahan ya, A gabungan B, B gabungan C, itu sama saja dibolak-balik. Nah, oke. Terus hukum komutatif ini juga sama dibolak-balik. Ya kayak A plus B sama dengan B plus A gitu ya, atau A kali B sama dengan B kali A. Itu sama saja ya. Hukum komutatif ya, dibolak-balik sama. Terus hukum distribusi ya, atau hukum distributif ya gitu ya. A gabungan dalam kurung B irisan C itu sama saja kayak gini ya. Ini dikali apa itu, ini dikali ini ditambah dengan AC ya. A gabungan B irisan A irisan A gabungan C. Nah, ini hukum distributif ya, sama ya. Terus hukum identitas ya, ini hukum identitas A gabungan himpunan kosong ini ya, hukum identitas A gabungan himpunan kosong sama dengan A gabungan universal ya, sama dengan universal. Terus A irisan universal sama dengan A, terus A irisan ini himpunan kosong ya, sama dengan himpunan kosong. Nah, oke. Terus yang berikutnya yang keenam yaitu hukum involusi atau negasi ganda ya. Negasi terus dinegasikan lagi, double gitu ya. A komplement terus dikomplementkan lagi, itu sama dengan A. Nah, itu hukum involusi ya. Itu hukum aljabar himpunan. Terus ini ada lagi di sini hukum komplement ya, nomor 7 itu ya, hukum komplement. A gabungan A komplement sama dengan union gitu ya, semua pembicaraan ya. A irisan A komplement
A komplement itu A inverse atau dinegasikan, tidak A gitu ya. Itu sama dengan himpunan kosong. Terus ini universal komplement sama dengan himpunan kosong. Ini kan tidak ya, komplement kan tidak atau negasinya. Terus himpunan kosong kebalikannya atau komplemennya itu universal. Nah ini sama juga, ada juga hukum De Morgan. Nah ini hukum De Morgan ya. A gabungan B inverse atau komplement sama dengan A komplement irisan B komplement ya. Nah terus ini A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan C komplement. Ini hukum De Morgan ya. Sama saja sebenarnya dengan yang proposisi ya, cuman simbolnya aja diganti ya. Ini simbol-simbolnya diganti gitu ya. Ini kalau gabungan kan plus gitu ya, ini kali gitu ya. Hukum penyerapan absorpsi. Nah ini ya, dari A gabungan A irisan B sama dengan A ya. Terus A irisan A gabungan B sama dengan A. Ya, itu ya. Nah, contoh contoh penggunaan A gabungan A irisan B. Ya, ini contoh sederhananya ya. Nah, ini dengan hukum, coba saya lihat di sini ya. Hukum absorpsi ya. Ya, dengan hukum absorpsi atau ini pertama yang ini dulu ya, A dulu dirubah. A sama dengan, kalau kita lihat itu yang universal ya. Nah, ini kita lihat di, nah ini ya, idempotence ya. Idempotence bisa atau ini identitas. A sama dengan A irisan universal. Nah itu bisa digunakan pada ini ya. Oke ya, bentar. Nah yang ini, nah, hukum identitas menjadi ini ya. Nah, menjadi ini tetap ya. Jadi A itu sama dengan A irisan universal. Nah terus menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini, contoh saja dengan hukum oke, di sini sudah. Nah hukum distribusi. Nah ini distribusi ya. Oke, ini untuk hukum distribusi di sini ya, tapi dibalik ya. Nah ini hukum distribusi gitu. Nah oke. Terus kemudian A, ini juga berubah lagi ke hukum identitas. Nah terus baru yang terakhir adalah ini juga hukum identitas, A irisan universal sama dengan A gitu ya. Nah itu contoh ya, contoh untuk penyelesaian soal dengan menggunakan hukum-hukum tadi ya. Oke, nanti itu aja ya, dilihat hukum-hukumnya. Contohnya ada 9 tadi, 9 hukum-hukum yang bisa diterapkan pada penyelesaian. Oke, terus perhitungan himpunan gabungan ya. Oke, satu hal yang penting dalam matematika diskrit adalah proses menghitung ya. Dalam proses menghitung seperti bagaimana kita menghitung jumlah anggota dari sebuah himpunan ya. Jadi prosesnya perhitungan jumlah anggota dari himpunan gabungan. Nah oke. Nah, jadi ini menghitung jumlahnya ya, gabungan dari himpunan. Nah seperti ini contoh
jumlah anggota dua himpunan yang digabungkan dapat dicari sebagai berikut ya. Nah, A ini B. Jadi kalau yang di sini irisan gitu ya. Ini irisan. Terus yang di sini A selisih B, ini ya sini yang sini. Ini merujuk pada diagram Venn ya. B dikurangi A atau B selisih A, itu di sini hasilnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, dari gambar tersebut itu dapat dirumuskan NA itu maksudnya adalah jumlah anggotanya ya. Jumlah anggota himpunan pada A itu sama dengan NA ya. Jumlah A di selisih B ditambah dengan jumlah dari A irisan B. Nah, itu dapat dirumuskan ya dari ini apa itu diagram ini ya. Nah, oke. Terus jumlah dari B ini sekali lagi jumlah itu jumlah anggota ya, anggota himpunannya ya, sama dengan NB dikurangi A plus NA irisan B. Nah, kemudian NA plus NB sama dengan NA dikurangi B plus NB dikurangi A plus 2N A irisan B. Nah, itu ya. Oke, itu dapat digunakan rumus-rumus itu dari diagram Venn tadi. Terus kalau digabung, ini gabungan jumlah ya. Jumlah dari A universal B sama dengan N A dikurangi B plus N B dikurangi A plus A irisan B. Jadi bisa disubstitusikan 2 ke 1 ya. Nah, dari 2 ini menjadi disederhanakan gitu ya dengan rumus-rumus aljabar tadi. Di NA plus NB plus NA gabungan B plus N A irisan B, sehingga nah, oke, ini kan bisa dibuat rumus dengan substitusi ya. Oke, dengan substitusi NA gabungan B sama dengan NA plus NB, jumlah N itu dikurangi NA irisan B. Nah, itu dengan substitusi itu bisa disederhanakan gitu. Terus kalau tadi itu gabungan 2 himpunan ya, bagaimana kalau 3 gitu ya. Ya, ini jumlah gabungan dari 3 himpunan. Jumlah anggota dari 3 himpunan digabungkan dapat dicari sebagai berikut ya. Ya, ini A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan B gabungan C. Di asosiatif, dibolak-balik ya, hukum asosiatif ya. Maka jumlah dari A gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB gabungan C dikurangi dikurangi NA irisan B gabungan C. Substitusikan rumus ketiga ke NB gabungan C ya. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, menjadi ini ya, menjadi yang 4 ini. Terus didistribusikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, ya, hukum distributif ya, dan rumus ketiga dapat dipakai pada suku ini ya, NA irisan B gabungan C ya, karena di sini ya, karena ini NA irisan B gabungan C, terus NA irisan B gabungan A irisan C dan seterusnya itu ya, sampai ini akhir itu. Terus diperoleh kalau ingin mencari A gabungan B gabungan C itu sama saja dengan ini, NA plus NB plus NC dikurangi jumlah dari N itu ya, B irisan C dan seterusnya ini ya. Nah, oke, itu menjadi kelima itu. Nah, itu untuk
operasi gabungan sampai 3 himpunan ya. Oke, untuk soal-soal bisa Anda latihan nanti ya, latihan di soal latihan pada kuliah online ini ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.